Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita sehat, kuat, yang masih hidup, istiqamah, mendapatkan anak-anak yang selalu mendoakan. Dan orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang perbedaan antara Muhammadiyah dan saudara kita Salafi, teman-teman yang memiliki persamaan dan juga ada perbedaan. Memang ada beberapa pertanyaan yang masuk ke beberapa tokoh Muhammadiyah. Salah satu di antaranya pernah ditanya seorang profesor bernama Profesor Dr. Yunahar Ilyas, pimpinan Majelis Ulama Pusat Indonesia, Republik Indonesia pada masanya. Allahu yarham wa yahfadhuhu, telah mendahului. Semoga Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya insyaallah. Pernah ditanya, seorang bertanya kepada beliau ketika dalam kajian di salah satu universitas di Yogyakarta. Kata penanya begini, Prof, bagaimana pandangan Prof tentang apakah Muhammadiyah itu Salafi? Apakah Muhammadiyah itu Salafi? Kemudian beliau jawab dengan sederhana ketika itu, ya, Muhammadiyah Salafi. Beliau jawab aja. Dengan sesederhana beliau kata, ya, Muhammadiyah Salafi. Karena waktu itu, kenapa beliau katakan demikian? Beliau punya alasan. Karena memang secara ibadah ada beberapa kesamaan yang nampak gitu, antara Muhammadiyah dengan Salafi. Maka dari sini orang berpikir bahwa karena kemiripan bentuk ibadah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan teman-teman Salafi, maka orang beranggapan bahwa Muhammadiyah itu adalah Salafi. Contoh, Muhammadiyah memang tidak ada Maulid Nabi. Ya mungkin baru-baru ini mulai ada reformasi. Dan bukan Maulid Nabi sebenarnya. Lebih kata mereka lebih condong mengatakan mengingat perjuangan Nabi. Kan itu sirah nabawiyah. Tapi sebenarnya bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang Maulid Nabi itu sendiri? Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas berkata, Maulid Nabi adalah tradisi. Sejauh tradisi tidak bertentangan dengan agama, maka silahkan yang mau melakukan, tapi Muhammadiyah tidak melakukan. Nah, ini poin pentingnya. Tapi sekarang beberapa waktu yang lalu perlu adanya penguatan-penguatan tentang perjuangan baginda Nabi yang direfleksikan pada momen tertentu. Salah satunya adalah ketika di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada istilah tahlilan. Muhammadiyah tidak tahlilan. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Muhammadiyah tidak tahlilan karena dalamnya ada yasinan. Tapi bukan berarti Muhammadiyah menolak secara mentah-mentah perbuatan tersebut. Hari ini Muhammadiyah mencoba untuk mendekat, melakukan sedikit pergeseran, bukan pergeseran, merubah tradisi. Yang tadinya yasinan diganti dengan kajian. Sehingga sekarang banyak masjid-masjid, daerah-daerah khusus di Pekanbaru ini sudah mulai. Tidak lagi hari pertama mungkin yasinan, 2, 3 mereka sudah tidak lagi yasinan tapi kajian.
Dan ini sebenarnya tradisi yang dianggap oleh sebagian kalangan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Unsur dan poin utamanya adalah bagaimana bisa membahagiakan dan menghibur hati mereka yang berduka. Di sini poinnya. Kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di antara Muhammadiyah yang mereka anggap sama seperti teman-teman Salafi, kunut misalkan. Teman-teman Salafi tidak kunut, Muhammadiyah juga tidak kunut. Teman-teman Salafi tidak tahlilan, Muhammadiyah tidak tahlilan. Teman-teman Salafi tidak maulid Nabi, Muhammadiyah tidak maulid Nabi. Teman-teman Salafi mereka melakukan apa istilahnya itu, banyak hal yang terjadi kesamaan antara Muhammadiyah dengan teman-teman Salafi. Contoh yang lain adalah seperti sholat. Ya kan, sholat bismillahnya tidak dijaharkan, tapi disirkan. Sementara Muhammadiyah di dalam himpunan putusan tarjih ada dua pandangan. Boleh disirkan dan boleh dijaharkan. Yang terbaru, dulu memang disirkan, tapi ada perubahan terus menerus karena memang ada penguatan-penguatan yang tidak terlalu merubah manhaj Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga ditampilkan pandangan yang terkuat. Satu diantaranya adalah sir. Yang kedua, Muhammadiyah juga menunjukkan ada unsur jaharnya. Sekarang sebagian tempat Muhammadiyah ada yang jahar, sebagian juga ada yang sir. Tapi sebagian teman-teman kita dari teman-teman Salafi hari ini pun juga pada aspek tertentu juga mereka hampir sama dengan beberapa organisasi yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari sini nampak dipandanglah bahwa Muhammadiyah itu seperti teman-teman Salafi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Muhammadiyah itu Salafi atau apakah Salafi itu Muhammadiyah? Saya kira kalau Salafi dikatakan Muhammadiyah tidak mau itu. Begitu juga sebenarnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah pada hakikatnya, pada intinya mereka adalah wasata, modern. Jadi sebenarnya menerima, tidak terlalu mempersoalkan hal-hal tersebut karena bagi Muhammadiyah yang paling penting itu adalah teologi. Apa teologi Muhammadiyah itu? Teologi Muhammadiyah itu kalau dalam bahasanya teman-teman yang berpandangan akidah Asy'ariyah misalkan, Muhammadiyah punya teologi tersendiri. Salah satu di antaranya adalah teologi Muhammadiyah itu bagaimana teologi ekonomi. Penguatan-penguatan ekonomi, lebih tepatnya berbasis pada kesejahteraan yang memang itu adalah menjadi poinnya baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya teologi al-ma'un dan wal asar. Nah, ini poin penting yang harus dipahami dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut pada perbedaan tersebut, ada hal yang perlu dipahami bahwa dulu ketika ditanya tentang Anda bermazhabkan apa, berakidahkan apa, bertasawufkan apa. Misal kita ambil contoh yang masyhur di tengah kita sekarang ini, mazhab itu ada 4. Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, kemudian Muhammad Idris Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mazhab yang masyhur yang berada di tengah kita. Artinya 4 mazhab ini masyhur dan sah-sah saja siapapun yang berpegang teguh padanya. Yang kedua, ketika ditanya akidahnya apa? Ada 2 yang masyhur, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian ketika ditanya apa tasawufnya? Imam Junaid al-Baghdadi dan kemudian Abu Hamid al-Ghazali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami dulu konteks yang ini. Pemegangan kekuatan ini artinya berpegang teguh dengan mazhab, dengan akidah, mazhab akidah, dan berpegang teguh dengan unsur tasawuf seperti ini, itu pada dasarnya dikuatkan pada masa sejarah, yaitu sejarah Bani Saljuk atau lebih tepatnya Malik Saliqah. Jadi gini,
Dulu ada namanya Bani Saljuk. Bani Saljuk ini satu kerajaan yang kuat pada masanya. Dan hidup di masa itu juga Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang pada saat itu ada madrasah yang disebut dengan Nizamul Muluk, yang ingin memperkuat. Dan di saat yang bersamaan ada dua kekuatan besar yang menentang daripada umat Islam yang melawan. Satu ada yang disebut dengan salib, tentara salib. Yang kedua pada saat itu ada lagi yang kuat selain daripada tentara salib, Mongol. Nah, ini poin nih. Ketika mereka menghancurkan Baghdad. Nah, ini poin penting. Sehingga peran yang diambil ketika itu oleh mereka adalah bagaimana memperkuat sistem. Dalam sistem politik tadi, kenegaraan harus terbangun. Sementara membangun sistem politik kenegaraan yang kuat harus didasarkan kepada akidah dan iman yang kuat. Maka diikatlah ketika itu mazhab yang paling masyhur ketika itu, 4 mazhab tersebut. Yang kedua, diikatlah akidah tersebut pada saat itu dengan model yang tadi 2 tersebut, Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang berpegang teguh dengan tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi, begitu juga Abu Hamid Al-Ghazali yang ketika itu punya guru namanya Imam Haramain dan Imam Al-Juhaini. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini sejarah. Kenapa ini dulu menjadi pengikat pada saat itu? Karena ada 2 hal yang menjadi penekan terberat umat muslim kerajaan Islam Bani Saljuk ketika itu. Satu diantaranya adalah tentara salib, yang kedua adalah Mongol yang menjadi lawan umat muslim ketika itu. Dan kalau tidak dibangun politik yang kuat dan berlandaskan keimanan, tak bisa. Kelemahan istilah politik identitas ketika itu memang harus diperkuat. Sehingga umat muslim ketika itu harus punya kekuatan. Maka pada abad ke-5 Hijriah itu lahir para tokoh-tokoh reformis. Orang-orang yang kalau bahasa kita sekarang ini modern gaya berfikirnya, yaitu yang disebut dengan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, yang ketiga Rashid Ridha, yang punya gaya berfikir modern, reformis, reformasi. Disinilah kemudian mereka menggabungkan pikiran-pikiran tersebut yang dianggap modernisasi atau bahasa lainnya kelompok reformis, yang disebut dengan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, kemudian yang ketiga Rashid Ridha. Inilah menjadi tokoh reformis pada saat itu. Sehingga sebagai tokoh tajdid dan islah. Nah, ini dia, tajdid dan islah. Memperbaharui, memperkuat dan memperbaiki yang salah di tengah kesalahan yang ketika itu tersebar. Lahirlah kelompok ini yang disebut dengan reformis, yang ketika itu para imamnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, kemudian ada Muhammad Abduh, ada kemudian Rashid Ridha. Ini tokoh di balik, ini Bapak Ibu ya, kita sampaikan tokoh di balik berkembangnya pemikiran itu di tengah Muhammadiyah yang hari ini membahasakan sebagai post-puritanisme. Atau bahasa lainnya, kelompok yang mencerahkan. Kalau bahasa gaulnya lagi apa Pak Ustadz? Mensucikan, pembaharuan, tajdid. Nah, itulah bahasanya sekarang itu. Maka Muhammadiyah datang. Nah, ada Muhammadiyah datang. Dengan gaya islah, dengan gaya tarjih, dengan gaya tajdid, pembaharuan, mencerahkan. Puritanisme. Apa arti puritanisme itu? Mensucikan yang tidak suci. Karena ketika itu terjadi perkembangan pesat dalam aspek penyimpangan akidah pada dasar pada awal-awal berkembangnya Islam terkhusus di Nusantara. Dan perlu adanya puritanisme. Perlu adanya untuk membenarkan yang salah, yang dibuat salah. Sehingga untuk melawan hal-hal demikian butuh cara pandang yang sedikit berbeda untuk mengembalikan nilai-nilai ajaran
Islam. Kita ambil contoh sederhana saja. Ketika Islam masuk dibawa oleh para wali songo, model bawanya bagaimana mereka membawa Islam masuk dengan berbagai macam model. Maka istilah di Jawa itu ada namanya Islam kejawen. Islam kejawen mereka tidak sholat, tapi mereka masih berpandangan pada agama nenek moyang. Kalau bahasa kita sekarang ini namanya agama penghayatan. Cuma mereka agamanya Islam, cuma kembali masih mengikuti ajaran nenek moyang. Contoh, gerebek suro misalkan dan lain sebagainya. Artinya dimasukkan, diislamisasikan ketika itu. Meskipun tingkat mistisnya lebih tinggi. Artinya kan salah. Nah ini yang perlu dibersihkan dan disucikan. Ketika ada orang menyembah patung, masih menyembah pohon, membawa sesajenan, ini perlu dibersihkan. Dan perlu adanya orang-orang agama atau Islam, orang-orang yang memberikan penjelasan tentang persoalan-persoalan kesyirikan yang seperti ini. Maka salah satu yang diusung oleh bukan logat ya, salah satu kunci yang diusung oleh kelompok organisasi Puritanisme itu adalah TBC. Tahayul, bid'ah, khurafat. Dan ketiga ini bisa menjebak orang dalam kesyirikan kepada Allah. Nah inilah salah satu yang dikemukakan oleh Muhammadiyah ketika itu, yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau lebih tepatnya Muhammad Darwis nama aslinya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Muhammad Darwis ini belajar di Mekah. Sama dengan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Hanya saja Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammad Darwis ini lebih dulu kembali dan mendirikan organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah. Berapa Pak? Tahun berapa berdirinya Muhammadiyah? 1912. Tak lama kemudian berdirilah saudara kandungnya. Bukan saudara kandung sih, dia saudara sepupulah kalau begitu. Yang disebut dengan Nahdlatul Ulama 1920. Astagfirullah wa atubu ilaik. Untung kalian tidak ngaku Nahdlatul Ulama. 1926. Sama persis berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1926. Nahdlatul Ulama berdiri 1926. Nah di tahun 2026 nanti itu akan ada satu abadnya organisasi. Satu organisasi keislaman yang besar Nahdlatul Ulama yang mayoritas dianut oleh orang Indonesia. Yang kedua Pondok Pesantren Darussalam Gontor. 1 abad umurnya Pak. Nah pertanyaannya adalah keorganisasi yang 1 abad Nahdlatul Ulama dan begitu juga Muhammadiyah dianggap organisasi yang takut, dianggap organisasi yang abal-abal. Tapi kok bisa umurnya 1 abad? Itu menjadi masalah. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Yang salah itu tetap salah, yang benar memang harus benar. Artinya kalau salah itu dibenarkan, yang benar jangan disalahkan. Nah, disinilah pertanyaan muncul. Berarti Muhammadiyah ini adalah gerakan reformis. Muhammadiyah ini adalah gerakan pensucian. Benar. Gerakan tajdid, pemurnian akidah. Diusung dengan yang sama seperti teman-teman salafi yang bermodelnya juga sama dengan model yang serupa dalam sisi ibadah. Nah, biar Bapak Ibu tidak tertipu dan terkicu, ketika ada pertanyaan apakah Muhammadiyah itu tidak jelas, pertanyaannya tidak jelas di mana. Kok baru ditanyakan sekarang sementara umurnya sudah 1 abad lebih? Kenapa kok baru ditanya sekarang? Kan begitu. Makanya Muhammadiyah kemarin baru milad 113 tahun umur Muhammadiyah. Pertanyaannya lebih tua mana? Muhammadiyah atau Negara Republik Indonesia? Jadi kalau kita bertanya persoalan tuanya mana, Indonesia berhutang budi pada 2 organisasi besar sekaligus. Muhammadiyah, begitu juga
Dan Indonesia berhutang budi kepada siapa? Pesantren. 3 sekaligus. Itu hutang budinya besar. Yang mohon maaf. Yang ketiga ini itu memiliki pondasi yang kuat dan rela mati demi terciptanya kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan coba digaduh-gaduh. Baik, kita kembalikan. Nah, sekarang poin kita adalah sebelum terlalu panjang, ini gara-gara Pak Yendi nih, mukodimanya terlalu panjang. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara, lah kok ada kelompok yang sama. Dulu tidak masyhur, kelompok ini nggak masyhur. Kelompok yang baru datang ini tidak masyhur, terkhusus di Indonesia. Di Indonesia yang mereka kenal cuma 2. Kalau tidak Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Di Sumatera Barat lahir seorang panglima, lahir seorang pahlawan bernama Tuanku Imam Bonjol. Yang sebenarnya oleh teman-teman Salafi mengatakan, pandangan teman-teman Salafi itu dibawa oleh Tuanku Imam Bonjol ke Sumatera Barat. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, ini poin penting ini dalam sejarah. Sebelum itu pernah muncul kelompok organisasi yang lain yang memperkuat basis keagamaan di Sumatera. Yang itu basisnya dulu adalah di Mesir, Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Tapi dalam riwayat itu tidak terlalu valid. Artinya ketika datang Imam Bonjol menurut dalam pandangan sejarah, Imam Bonjol merubah. Sehingga yang bisa diterima di situ adalah, makanya mohon maaf Pak, di Sumatera Barat yang paling kenceng apa? Muhammadiyah. Sumatera bukan Sumatera Utara, Sumatera Barat. Siapa kita sebut orang-orang Muhammadiyah yang berasal dari Sumatera Barat, yang orang-orang Muhammadiyah yang berasal dari Sumatera Barat? Ya jelas. Di Riau ini, kalau di Riau ini pertama sekali, bukan di Riau ya, entah di mana-mana lah. Yang jelas Jambi, Lubuk Jambi, kemudian Riau, kemudian Sumatera Barat. Sumatera Barat pertama, Lubuk Jambi, baru Riau. Jadi kalau di Sumatera itu kencangnya Muhammadiyah di situ. Dikenal dengan sekolahnya Muallimin. Sekolah Muallimin lebih dulu hidup daripada Gontor itu, meskipun umur Gontor 1 abad. Karena pimpinan daripada pesantren Gontor itu, Trimurtinya belajar di Muallimin. Jangan salah. Makanya di Gontor itu berdiri untuk semua golongan. Jadi di Gontor itu semua bisa masuk. Dan bahkan ya tergantung alumni-alumni pun ada yang Syiah itu. Tapi dalam konteks itu adalah artinya bahwa gaya modern itu memang harus ditangkap. Dan Muhammadiyah termasuk yang mengusung itu. Maka Muhammadiyah mengajarkan orang sekolah duduk di atas lantai. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darwis belajarnya pakai meja, pakai kursi, diprotes. Kenapa diprotes? Enggak ada kayak gini, ini masalah ini. Enggak pernah dilakukan pada masanya. Iya memang enggak ada yang kreatif. Tapi memang pada dasarnya waktu itu mereka semua kembali kepada model belajar pada masa zaman sahabat, baginda Nabi Muhammad SAW. Tak salah juga. Sehingga ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis pakai kompas, wah ini orang tasyabbuh bil kufri ini. Wah ini menyamakan orang-orang kafir. Jadi ini nggak boleh, ini haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum termasuk kafir, maka ini bukan dari golongan. Maka dianggaplah kompas karena buatan orang Eropa, orang kafir. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan ini atau Muhammad Darwis ini dianggap kafir. Terus ditanya sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darwis, Bapak Kiai kesini pakai apa? Pakai kereta api. Lah kereta api buatan siapa? Kata dia. Bingung juga untuk jawabnya itu. Artinya Muhammad Darwis mengajak kita berpikir ketika itu. Artinya sesuatu yang bakal terjadi ke depan itu lebih parah daripada kompas itu sendiri. Artinya kita harus menerima perkembangan teknologi. Dan inilah salah satu model perbedaan yang akan kita lihat. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita kembalikan dulu. Kita biar lebih cepat, biar cepat selesai. Jam tak nampak. Baik, titik singgung dan simpang. Nah perlu dipahami dulu.
persoalan salafi sudah kita sampaikan dulu. Yang paling indah untuk kita melihat, sebenarnya di kalangan pemahaman ada dua hal. Baik itu salafi ataupun wahabi. Orang-orang salafi tidak mau dipanggil wahabi. Dan orang wahabi kita nggak paham ini apakah dia mau dipanggil salafi atau tidak. Gitu. Tapi yang jelas oleh mereka ini terjadi dua pandangan. Karena dianggap wahabi itu ekstrim. Dan salafi ini tidak lebih lembut. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dalam hal ini mereka sendiri terbagi beberapa golongan. Nah sekarang kita tidak membahas itu. Tapi yang ingin kita lihat adalah apa perbedaan antara Muhammadiyah secara spesifik antara Muhammadiyah dengan salafi. Biar kita ini bisa melihat dan memisahkan. Ingat, terjadi beberapa persamaan, begitu juga perbedaan. Kemarin sudah kita sampaikan persamaannya. Sekarang kita sampaikan perbedaannya. Salah satu perbedaan yang nampak antara salafi dengan Muhammadiyah dan bagian daripada persamaan sama-sama mengusung Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah mengusung Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga teman-teman salafi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya di mana letak perbedaannya? Dijawab kata Dr. Agung Danarto, salah satu pimpinan Muhammadiyah pusat. Muhammadiyah memahami dengan menggunakan akal fikiran yang sesuai dengan jiwa dan ajaran Islam. Salafi memahaminya secara literal atau literatur atau lebih tepatnya tekstual pada konteks tertentu, pada teks tertentu. Ini poin penting untuk dipahami. Kita ambil contoh. La'anallah zawaratul kubur. Ini kita ambil pada poin tertentu. Allah melaknat wanita-wanita yang berangkat ke ziarah, yang pergi ziarah kubur. Sehingga perempuan tidak bisa ziarah kubur, Pak. Makanya di Saudi Arabia itu, di makam baki itu, perempuan tidak bisa datang ke sana. Karena paham mereka, perempuan tidak boleh masuk ke kuburan. Tidak boleh. Makanya disebutlah la'anallah zawaratul kubur. Perempuan dilarang ziarah kubur. Kenapa demikian? Karena mereka rujuk kepada hadis Nabi. Kata mereka itu hadis Nabi berbicara demikian. Ternyata ada hadis lain yang berbicara. Ketika Aisyah minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku izin mau ziarah kubur untuk melihat pamanku. Kata Nabi, silahkan. Maka poin penting, Pak. Artinya dalam dua hadis ini itu menjadi penguat. Sehingga di tengah teman-teman salafi pun sebenarnya ada yang seperti itu juga. Ada yang ziarah kubur perempuannya, ada juga yang tidak. Tapi mayoritas tidak. Karena mengikuti seperti paham yang ada di Saudi Arabia. Itu yang pertama dalam poin hadis. Nah begitu juga dalam pemahaman kita mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua, kemodernan. Muhammadiyah menerima kemodernan dan melakukan modernisasi. Contoh, Muhammadiyah sudah punya AC. Muhammadiyah sudah punya Gojek Muhammadiyah. Bentar lagi apa yang tidak dimiliki oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah punya PT. Muhammadiyah punya bank. Muhammadiyah punya kampus. Muhammadiyah punya sekolah. Dan sekolah-sekolah Muhammadiyah rata-rata megah. Salah satu universitas Muhammadiyah itu di Surakarta, namanya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Malang punya tempat helikopter di atas kampus tersebut. Jangan salah, Muhammadiyah ini kampusnya kaya. Jangan salah, Pak. Muhammadiyah itu menerima modernisasi. Berarti Muhammadiyah ini sudah organisasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaannya adalah, salahkah ketika kita menerima modern? Tidak bisa. Dan kita tidak bisa meninggalkan modernisasi. Contoh. Bisa kita meninggalkan HP ini? Tidak bisa, Pak. Bahkan hari ini dakwah itu harus pakai begini sekarang. Yang dakwah nggak pakai kayak gini. Yang dengar ya 1, 2, 3 orang. Itu pun alhamdulillah itu. Tapi alhamdulillah, Pak, di Tembilahan itu ada satu orang guru yang satu bulan itu 2 kali kajiannya, itu nggak mau divideokan, nggak mau. Itu yang datang dalam satu kali itu yang datang lebih dari 2.000 orang. Lebih dari 2.000. Jadi mereka laki-laki berbeda, perempuan berbeda. Itu yang datang lebih daripada 2.000 itu. Itu saya bilang mungkin kelebihan.
Ya mungkin karena umur kajiannya mungkin sudah lama juga. Mungkin sudah puluhan tahun yang mereka eksis di situ. Dan ini perlu dipahami juga. Bukan berarti yang seperti ini salah gitu. Nah, tergantung pada niat. Maka kata Muhammadiyah, kalau teman-teman Muhammadiyah mengatakan begini, kata dalam Muhammadiyah memahami begini, teknologi itu justru kita tidak bisa meninggalkannya. Tapi bagaimana cara kita mengambil manfaat dalam menggunakannya untuk dalam ladang dakwah. Contoh, Muhammadiyah punya rumah sakit terapung namanya. Rumah sakit terapung. Yang orang lain tidak pernah terpikir kalau ada rumah sakit terapung, Muhammadiyah punya. Apa maksud rumah sakit terapung itu? Rumah sakitnya pakai pompong, speedboat. Muhammadiyah sudah beli speedboat, Pak. Tapi dalam speedboat itu apa? Rumah sakit. Mereka datangkan ke tempat terpencil. Jadi masyarakat di tempat terpencil tersebut bisa datang untuk berobat. Kadang malah mereka berikan layanan gratis. Langsung diberikan atau dibiayai oleh lembaga amil zakat Muhammadiyah. Nah, jadi kalau kita berbicara Muhammadiyah, organisasi nomor 4 terkaya di dunia, Pak. Sekarang nomor 4, dulu nomor 1. Berarti sudah banyak yang naik gitu, Pak. Organisasi keislaman, keagamaan. Nomor 4 terkaya, kayak sekarang udah naik nomor ketiga, terkaya di dunia. Jadi kalau berbicara tentang Muhammadiyah, yang ilmuwan barat yang datang ke Muhammadiyah hanya untuk menilai dan melakukan penelitian di tubuh Muhammadiyah, sudah tidak terhitung manusianya, Pak. Sudah tidak terhitung. Martin van Bruins, saya masih ingat pun nama beliau itu, penulis buku juga itu. Nah, beliau itu meneliti Muhammadiyah. Kagetnya bukan main, Pak. Benar nggak Muhammadiyah ini kayak gini? Ya benar. Begitu modelnya, Pak. Muhammadiyah ini kaya, Pak. Kaya, sangat kaya sekali. Gitu. Nah, tapi teman-teman Salafi menolak modernisasi. Menolak modernisasi. Tetapi menerima produk teknologi. Nah, jadi modernisasi ini ditolak, kemudian teknologinya diterima. Kita ambil contoh yang paling nampak adalah pada persoalan pakaian. Kan pakaian yang teman-teman Salafi berjubah, rapi, bagus. Ya tidak ada masalah sebenarnya. Hal begini juga tidak ada masalah. Tapi yang salah itu adalah ketika, mohon maaf, ya kalau Muhammadiyah pakai batik, ya karena memang Muhammadiyah pada poin ketiga menerima budaya yang tidak bertentangan daripada agama, ajaran Islam. Salah satu poin mengapa hari ini Muhammadiyah mulai ikut dalam melaksanakan tradisi Maulid Nabi, sebenarnya bukan merayakan Maulid Nabi ya, tapi salah satu memperingati perjuangan Nabi, itu karena aspek dianggap dinilai sebagai model budaya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, paling sering lihat orang-orang Muhammadiyah itu pakai apa? Pakai batik atau pakai baju jubah? Batik. Maka semenjak itulah saya suka pakai batik. Semenjak saya masuk dan login ke Muhammadiyah, semenjak saat itu saya tengok Ustaz Adi Hidayat ini gagah sekali kalau pakai batik. Guru-guru saya pakai batik. Semenjak saat itu saya pakai batik. Saya tengok Profesor Yunahar ini kok ganteng juga pakai batik. Udah tua pun ganteng. Jadi saya coba pakai batik. Ternyata setelah saya pakai batik, Ustaz ganteng kali Ustaz pakai batik. Makin jadi. Tapi satu sisi, Ustaz kok tua betul Ustaz pakai batik yang kayak gini. Berarti perlu ada pembaharuan batik begitu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu ada hal-hal seperti ini yang diusung. Muhammadiyah itu adalah organisasi yang inovasinya tinggi. Bapak Ibu harus paham, Muhammadiyah itu yang melahirkan rumah sakit dari teologi Al-Ma'un. Jadi hanya berdasarkan teologi surat Al-Ma'un itu bisa menghasilkan rumah sakit. Itu yang diinginkan. Makanya Muhammadiyah teologinya bukan teologi tentang Asy'ariyah atau apa, tapi bagaimana mensejahterakan manusia. Orang yang sakit dapat layanan terbaik, orang yang tidak sejahtera ekonominya mendapatkan ekonomi yang sejahtera. Itu poinnya. Maka teologinya Al-Ma'un. Kenapa harus teologi Al-Ma'un, Ustaz? Dan dibantah itu sama muridnya. Dibilang sama muridnya, Kiai, kenapa ini pelajaran surat Al-Ma'un ini berbulan-bulan tidak selesai? Ditanya sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa yang sudah mengamalkan? Tidak ada yang bicara satupun. Karena belum ada yang mengamalkan. Maka ketika itu salah satu di antara muridnya mencoba mendirikan layanan kesehatan yang hari ini disebut dengan Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi
PKU namanya. PKU Muhammadiyah. Jadi ini penting Pak untuk kita pandang. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Ustadz, itu kan pada aspek yang sifatnya umum dan lain sebagainya. Kami pengen tahu betul Ustadz, bagaimana sih sebenarnya cara pandang ibadah Muhammadiyah itu secara spesifik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Muhammadiyah itu kalau mereka bilang Muhammadiyah tidak bermazhab, itu salah. Muhammadiyah mengambil yang paling kuat di antara pandangan mazhab tersebut. Kita ambil contoh. Ada 4 hadis. Mana di antara 4 hadis ini yang paling kuat itulah yang diambil oleh Muhammadiyah. Padahal keempat-4 hadis ini misalkan adalah kuat semua. Maka Muhammadiyah akan pilih yang terkuat. Istilah yang terkuat ini disebut dengan arjah. Istilah yang kuat di antara yang lain namanya rajih. Maka digunakanlah metode tarjih namanya untuk mengambil tersebut. Kita ambil contoh misalkan. Nah sekarang kita lihat apakah ada perbedaan antara teman-teman salafi dalam aspek ini kepada terhadap Muhammadiyah. Baik kita lihat salah satu contoh. Kita lihat salah satu contohnya pada aspek fikih saja. Muhammadiyah masalah gambar bernyawa. Makhluk bernyawa. Masalah gambar makhluk bernyawa. Contoh gambar makhluk bernyawa itu gimana? Foto, patung, haram. Kan begitu? Teman-teman salafi haram itu. Patung haram, foto haram. Tapi tak bisa mengharamkan foto Raja Salman. Tak bisa itu. Karena agak beda sedikit tuh kalau itu. Baik, kita lihat bagaimana pandangan fuqaha. Kita ambil dulu pandangan fuqaha. Ulama mazhab Syafi'i dan para ulama lainnya mengatakan menggambar hewan hukumnya haram dengan keharaman yang sangat. Ia merupakan dosa besar. Kata mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Lebih tepatnya mazhab Syafi'i. Sebagian besar ulama Syafi'iyah. Kemudian karena termasuk dosa yang diancam dengan ancaman yang berat yang disebutkan dalam hadis-hadis. Baik gambar tersebut dan gambar yang dihinakan atau yang bukan. Tapi satu sisi gambar gambar patung yang dibuat untuk edukasi itu masih ikhtilaf para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kita kembalikan. Sekarang bagaimana pandangan teman salafi? Al-Lajna ad-Da'imah lil Buhus wal Ifta' mengeluarkan fatwa sebagai berikut. Pada asalnya taswir menggambar segala hal yang memiliki nyawa, baik manusia maupun hewan, hukumnya haram. Baik itu dalam bentuk ukiran patung, 3 dimensi, maupun yang digambar di atas kertas, kain, dinding, dan semisalnya yang 2 dimensi. Ataupun juga gambar foto berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang larangan perbuatan tersebut dan adanya ancaman bagi pelakunya dengan azab yang sangat keras. Itu dalam pandangan siapa? Teman-teman salafi. Coba kita lihat pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini asik nak berfoto aja, asal apa kegiatan foto-foto. Muhammadiyah dalam menyikapi hukum gambar termasuk menggambar makhluk bernyawa berbeda jauh dengan fatwa dan pandangan salafi. Dalam hal ini Muhammadiyah memahami hadis-hadis larangan gambar secara komprehensif dan mencari ilat larangan gambar tersebut. Nah, ini dalam tarjih ditemukan. Kita temukan penjelasan sebagai berikut. Mengenai hukum di hari kiamat bagi para pembuat patung dan lukisan yaitu diperintahkan untuk membuatkan nyawa kepada benda-benda tersebut bersumber pada sebuah hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dah panjanglah hadis itu. Nanti kita bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, hidupkanlah apa-apa yang telah kamu buat itu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jika dilihat secara parsial, yaitu dengan hanya melihat hadis tersebut, maka kesimpulannya yang didapat adalah mengarah kepada hukum haram. Mengarah. Namun dalam hal ini majelis tarjih menggunakan metode istiqra' maknawi. Mencari makna yang lebih. Sebuah metode pengambilan hukum dengan cara mengumpulkan semua dalil-dalil hadis Nabi tentang persoalan menggambar. Ini langsung aja lah, kalau terlalu panjang pula nanti penjelasannya kan. Maka apa yang dikatakan oleh
Muhammadiyah, kalau untuk disembah kata Muhammadiyah, maka hukumnya haram. Tapi untuk sarana edukasi maka hukumnya mubah. Untuk perhiasan ada dua macam. Pertama, tidak dikhawatirkan mendatangkan fitnah, hukumnya mubah. Kedua, mendatangkan fitnah ada dua macam. Yang pertama jika fitnah itu kepada maksiat hukumnya makruh, jika fitnah itu kepada musyrik hukumnya haram. Contoh, istri bapak ibu foto, kan itu. Ketika berfoto, dipajang di rumah. Ternyata yang datang banyak yang laki-laki. Waduh, ditengoknya cantik bini kau ya. Fitnah pak. Yang seperti ini, yang dikhawatir. Ternyata istri dia tidak pakai jilbab. Istri dia, mohon maaf, ya berpakaian seksi. Nah ini yang dimaksud. Ini mendatangkan fitnah. Dan ada yang kemungkinan, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Ada kemungkinan lain. Punya foto orang alim disandar di dinding, dianggap bisa mendatangkan keberkahan dan mengambil berkah dari foto tersebut. Mohon maaf ya, kita garis bawahi kalimatnya. Mengambil berkah dari foto, menganggap foto itu ketika berada dalam rumah lebih mulia dibandingkan Al-Quran itu sendiri, maka ini bisa mendatangkan kemusyrikan. Oleh Muhammadiyah yang seperti ini haram. Ini satu perbedaan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menggambar foto kita, khusus laki-laki misalkan, bareng dengan istri dia. Cuman istrinya pakai cadar gitu. Dipejeng begitu. Ya istilahnya untuk dokumentasi lah Ustaz. Biar anak cucu kami kenal bahwa ini loh kakek nenekmu. Kan begitu. Ya ini kemudian oleh para ulama dalam pandangan tarjih Muhammadiyah itu dimubahkan. Bahkan Imam Abu Hanifah membolehkan menggambar dengan maksud edukasi. Tahu edukasi ya Bapak Ibu? Pendidikan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik. Modern sudah, sumber ajaran Islam sudah, modern sudah. Sekarang budaya barat. Ini bahkan nih budaya barat saking ekstrimnya Muhammadiyah ini. Muhammadiyah menerima budaya barat yang sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaannya budaya barat mana yang sesuai dengan ajaran Islam? Kita lihat dulu. Dan menolak yang tidak sesuai. Salafi menolak budaya barat. Istilah kasarnya begini. Kalau di Muhammadiyah itu, kalau masih pakai celana, tapi tidak sempit dan tidak nemplek, itu masih tidak dipersoalkan. Yang penting dia masih menutup aurat. Jadi kalau Bapak Ibu masih temukan orang-orang Muhammadiyah pakai celana, ya memang biasa itu memang. Yang penting dia menutup aurat. Yang menjadi masalah oleh teman-teman salafi itu, ini tidak bisa diterima. Saya sebagai orang Muhammadiyah sebenarnya kurang cocok pada aspek ini. Tidak ada masalah, ini perbedaan biasa. Dan ini pribadi Pak, pribadi. Kenapa saya katakan? Kadang-kadang pakaian celananya itu sempitnya Pak. Nah kalau sempit, pakaiannya sempit, nemplek, kemudian membentuk tubuh, saya sepakat Pak bahwa memang Muhammadiyah sendiri tidak menerima pakaian tersebut. Itu kan bertolak belakang dari hadis Nabi. Memang bertolak belakang dari ajaran Islam. Tetapi selagi pakaiannya masih lebar, masih besar, dan tidak seperti pakaian-pakaian yang semestinya, atau mohon maaf, tidak seperti pakaian-pakaian orang barat yang membuka, menampakkan aurat, itu mesti tidak bisa diterima. Yang kedua, seperti perkembangan teknologi yang didatangkan dari barat, tidak bisa kita tolak, tidak bisa. Contoh Pak, contoh. Mobil yang mereknya Kia, itu datang dari Amerika. Apalagi mobil apa? Ford, itu dari Amerika. Lah kita mau tolak itu bagaimana? Tidak bisa Pak, tidak bisa. Ya kita pakai SMK, itu pun kalau bisa jalan Pak. Ini poin penting, pertanyaan kita begitu. Artinya mohon maaf Pak, yang seperti ini kan perkembangan teknologi. Tetapi adakah budaya barat yang bertolak belakang dari ajaran Islam? Ada. Contoh. Budaya barat menghalalkan cipika-cipiki laki-laki dengan perempuan. Loh Muhammadiyah menolak itu Pak, menolak itu. Misal joget, itu tidak bisa diterima itu Pak. Kalau jogetnya berlebihan sampai pakaiannya seksi begitu, tidak bisa diterima itu Pak.
Dan itu harus ditolak. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dan budaya-budaya seperti ini. Dan yang kedua, kalau kita bilang musik itu adalah datang dari budaya barat, itu salah. Karena musik itu sendiri, itu pernah datang dari pada masa Andalusia oleh Ziryab, seorang pemuda muslim bernama Ziryab yang pandai memainkan gitar dan dia yang membawa alunan musik dan alat musik ini. Sehingga ketika itu peradaban Andalusia berubah total, drastis dari sikap yang sangat dekat dengan Allah, mulai mereka terkesima dengan musik dan mereka menikmati ajaran itu. Itu masalah juga. Baik, nah ini poin penting. Tetapi teman-teman Salafi menolak. Nah, itu adalah pandangan. Dan mengapa Muhammadiyah menerima? Karena bagi Muhammadiyah, ketika itu berkenaan tentang alat misalkan, ketika itu berkenaan tentang kendaraan misalkan, ini kita tidak bisa menghakimi sesuatu itu. Contoh, mobil haram, tidak bisa. Kalau mobil haram kita pakai apa berangkatnya Pak? Pesawat kita naik ke Mekah itu pakai pesawat. Apa kita mau berenang? Kan tidak mungkin. Kapal, pesawat. Nah inilah oleh Muhammadiyah itu tidak bisa. Makanya bahasanya tadi adalah teman-teman Salafi menolak modernis tapi mereka menggunakan teknologi. Produk teknologinya. Budaya lokal yang tadi saya katakan. Muhammadiyah paling senang pakai batik. Senang banget Pak. Bahkan mohon maaf baju khusus para pimpinan itu pakaiannya batik. Pakaiannya batik itu. Nah, pimpinan 1, 2, 3 sampai 4 itu, sampai berapa orang itu semuanya pakainya batik gitu. Baik. Dan ini, nah teman-teman Salafi tidak. Teman-teman Salafi menolak budaya lokal dan mengacu pada budaya Arab yang tergambar dalam hadis. Contoh, celana, kemudian pakaian, dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini mulai terjadi pergeseran sedikit demi sedikit. Teman-teman mulai mau pakai peci nasional warna hitam. Ya kan? Dulu nggak mau Pak, nggak mau pakai peci hitam nasional tuh nggak mau. Sekarang sudah mau, alhamdulillah. Makanya saya katakan terbagi lagi mereka tersebut. Baik. Nah ini terakhir sebelum kita tutup. Ya ada banyak nih tapi anggap aja lah. Poin penting Pak. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Dakwah. Muhammadiyah berdakwah kepada muslim dan non-muslim. Kepada non-muslim agar mengerti Islam, kepada muslim agar menjadi muslim yang ideal. Pendekatannya dengan hikmah. Muhammadiyah kalau berbicara tentang pendekatan, Muhammadiyah lebih mengedepankan dakwah bilhal. Dakwah bilhal itu lebih pada pendekatan kami melakukan baru kami berdakwah. Artinya sambil melakukan sambil dakwah. Contoh pendidikan. Muhammadiyah kalau berdakwah begitu, orang kenal Muhammadiyah, oh itu sekolah Muhammadiyah. Padahal orang nggak kenal bagaimana ibadah Muhammadiyah, tapi orang kenal kalau sekolah itu punya Muhammadiyah. Orang masuk ke rumah sakit Muhammadiyah itu muslim, non muslim masuk Pak. Oh ini Muhammadiyah. Muhammadiyah ini apa? Mulailah orang mencoba mengenal Muhammad. Oh ternyata Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam. Nah di antara Muhammadiyah dengan Salafi ada perbedaan yang sangat signifikan. Satu, Muhammadiyah ini organisasi. Yang kedua, Salafi ini adalah sekte. Dan ini yang harus dipahami Pak. Muhammadiyah organisasi. Dan bukan di situ, bukan kelompok yang disembah, bukan organisasi. Nah dalam organisasi mesti ada struktural. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sementara teman-teman Salafi berdakwah kepada muslim saja agar menjadi muslim ideal seperti manhaj mereka. Dan non muslim adalah kafir. Dan bahkan mohon maaf kadang-kadang terjadi perbedaan yang sangat kuat. Bahkan tidak mau menganggap saudara sesama muslim. Ya sebagian. Maka Bapak Ibu nanti kita sampaikan di akhir saja. Di akhir penjelasan semua perbedaan itu nanti ada. Bagian salafi itu kita bagi. Kita klasifikasi. Ada yang mudah mengkafirkan orang. Ada yang mudah membid'ahkan orang. Ada yang biasa yang mereka juga sama seperti kita. Dan masuk dengan kita itu ada juga. Tidak semuanya. Dan ini penting untuk kita pahami, mohon maaf, agar kita tidak salah pandang. Jangan sampai kita menganggap semua salafi itu sama. Enggak Pak, enggak. Saya punya banyak kawan-kawan salafi itu dan mereka baik-baik. Ya memang ada juga yang mengkafirkan saya pun ada.
Iya kan Ardi? Mengkafirkan saya ada, lebih dari mengkafirkan pun bisa. Ada juga ya, tapi ya begitulah nasibnya kita gitu. Ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah nanti kita sampaikan lagi sampai terakhir beberapa poin terakhir. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.